belakang, permintaan kopi bubuk di masyarakat semakin meningkat, namun banyak usaha kecil belum memiliki perencanaan proyek yang terstruktur. Akibatnya produksi dan penjualan sering tidak konsisten serta sulit bersaing di pasar. Dan di sini saya akan bahas lagi alasan kami kenapa kami memilih stakeholder. Karena tersebut dipilih karena memiliki peran penting dalam keberhasilan proyek. Penjualan kopi. Pemilik usaha berperan sebagai penyediaan modal dan pengambilan keputusan. Manajemen proyek mengatur jalannya proyek. Tim produksi bertanggung jawab pada pembuatan produk dan tim pemasaran membantu meningkatkan penjualan. Suprai dipilih karena menyediakan bahan baku, pelanggan sebagai pengguna produk, inspektor sebagai pendukung dana, pemerintahan untuk legalitas usaha, distributor membantu penyaluran produk serta masyarakat sekitar yang menerima dampak dan manfaat dari usaha tersebut. Tim proyek menyusun perencanaan, mengolah jadwal, dan mengendalikan kegiatan. Pemilik usaha menyediakan modal, menentukan arah usaha, dan mengambil keputusan strategi. Tenaga kerja melaksanakan operasional penjualan kopi bubuk, menjaga kualitas pelayan. Pelanggan mengkonsumsi produk, memberi umpan balik, dan menentukan keberhasilan usaha. Pemasakan kopi, menyediakan bahan baku, biji kopi, dan mendukung produksi. Untuk proyek kami yaitu produk utama berupa bubuk kopi siap jual dengan ciri biji kopi berkualitas, bubuk halus, kemasan menarik dan higienis. Label berisi komposisi serta tanggal kadaluarsa, harga sesuai target pasar. Dan fitur proyek kami itu pekerjaan meliputi survei pasar, analisis kebutuhan proyek, desain, kemasan produk, rancangan alur produksi, dokumentasi proyek, implementasi produksi, uji produk dan perbaikan, distribusi dan training penjualan serta penjualan sebagai output akhir. Fase pelaksanaan proyek kami yang pertama, perencanaan, yang kedua persiapan, yang ketiga produksi dan uji produk, yang keempat peluncuran dan pemasaran. Kondisi setelah proyek selesai. Usaha bubuk kopi diharapkan telah siap beroperasi dan menghasilkan penjualan secara berkelanjutan. Word Breakdown Structure atau WBS. Yang pertama, survei pasar, yang kedua analisis kebutuhan proyek, yang ketiga desain kemasan produk, yang rancangan alur produksi, yang kelima dokumentasi proyek, yang keenam implementasi proyek, yang kelima uji produk dan perbaikan, yang kedelapan distribusi dan training penjualan, yang kesembilan penjualan selesai. Network diagram Trivial Path dan Gantt chart. Network diagram menunjukkan hubungan dan urutan inti antara aktivitas dalam proyek. Proyek dimulai dari survei pasar, kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan proyek. Setelah itu, proyek bercabang menjadi desain kemasan, dokumentasinya menjadi desain pemasan. Hasil desainnya itu perencanaan, digunakan dalam implementasi produksi, kemudian cerita path. Cerita path itu adalah jenis alur aktivitas terpanjang yang menentukan lamanya proyek selesai. Jika salah satu aktivitas pada jalur kritis mengalami keterlambatan, maka seluruh proyek. Cerita path itu survei pasar, analisis kebutuhan proyek, desain kemasan produk, implementasi, produksi, uji produk dan perbaikan, distribusi dan training, penjualan selesai. Penjelasan Gantt chart. 1. Survei pasar 2 hari dimulai pada hari dan 1, 2. Analisis kebutuhan proyek 3 hari berlangsung pada hari ketiga dan sampai ke-5.
Nah, dari sini bercabang desainnya, mini kemasan, produknya 2 hari, jalur kritisnya, perancang alur produksi 2 hari, jalurnya kritis, dokumentasi proyek 2-3 hari, uji produknya perbaikan, distribusi training tim penjualan 3 hari sampai 14 hari, 16 hari non kritis. Penjualan selesai 1 hari, hari 17 jalur kritis. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang ada di poin D. Pertanyaan pertama itu, bagaimana jika proyek Anda menghadapi perubahan ruang lingkup di tengah jalan atau skop berubah karena adanya keinginan dari salah satu stakeholder? Baik, penjelasannya atau jawabannya di sini, jika ruang lingkup proyek berubah di tengah jalan karena permintaan stakeholder, langkah pertama adalah melakukan evaluasi. Kita melakukan evaluasi terhadap PBS dan penjadwalannya. Tim akan menganalisis dampak perubahan terhadap biaya, kualitas, dan durasi. Setelah itu dilakukan diskusi. Kita lakukan diskusi dengan stakeholder utama untuk menyepakati revisi ruang lingkup agar tetap realistis dan sesuai tujuan proyek kita. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika fitur produk minta diubah oleh stakeholder padahal sebelumnya sudah diuji coba? Baik, pertanyaan dari kedua itu jawabannya itu, apabila stakeholder meminta perubahan fitur setelah produk diuji, tim akan meninjau hasil uji coba dan menilai kelayakan perubahan tersebut. Jika memungkinkan, dilakukan revisi desain dan pengujian ulang. Semua perubahan dicatat dan didokumentasi agar kualitas produk tetap terjaga dan tidak mengganggu jalurnya dari jalur kritisnya dalam proyek kami. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana jika Anda melihat kondisi proyek yang akan Anda buat terasa lama atau terlalu banyak aktivitas PBS atau durasi terlalu lama? Baik, pertanyaan ketiga, jawabannya itu jika proyek dirasakan terlalu lama karena banyaknya aktivitas PBS, tim akan melakukan optimasi jadwal. Caranya dengan mempercepat jalur aktivitas non-kritis, menjalankan dokumentasi secara paralel dan serta memastikan fokus diarahkan pada jalur kritis. Dengan strategi ini, proyek tetap dapat selesai atau sesuai dengan estimasi waktu 20 hari. Pertanyaan keempat, bagaimana keyakinan Anda tentang proyek Anda sendiri? Keyakinan kami atau pendapat pribadi, kami meyakini proyek usaha penjualan bubuk kopi dapat berhasil karena memiliki perencanaan yang sistematis melalui WBS, diagram network atau network diagram, critical path, dan Gantt chart. Selain itu, dukungan stakeholder utama seperti pemilik usaha, tim proyek, pemasok, dan pelanggan menjadi faktor penting. Dengan target pasar yang jelas, yaitu mahasiswa, pekerja, masyarakat umum, dan juga pastinya pencinta kopi. Proyek ini diyakini mampu menghasilkan produk kopi bubuk yang kompetitif serta memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Sekian.